Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denan Dani dan NPM 10121988. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pembangunan berkelanjutan dan berkelanjutan korporasi. Pembangunan berkelanjutan dan berkelanjutan korporasi terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, ekonomi hijau. Yang ketiga, berkelanjutan perusahaan. Pembangunan berkelanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Komisi Brundtland 1987, dan yang lainnya yang berjudul Our Common Future atau Hari Depan Kita Bersama. Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Budiman 2005, pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. KTT Dunia 2005, pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama. Yang pertama, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hakikat pembangunan berkelanjutan adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah untuk menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan hidup manusia. Sedangkan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan, yaitu generasi mendatang memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam sehingga berkelanjutan. Yang kedua, menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies, habitat, dan ekosistem agar tercipta keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif sehingga terjadi keterikatan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan untuk masa kini dan mendatang. Yang keempat, menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan rancangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang keenam, memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang, dan mengaitkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan konservasi lingkungan. Dimensi pembangunan berkelanjutan. Presiden Institut Pengembangan Penelitian di Boston University sebagai berikut, yaitu pertama, keberlanjutan ekologis, menyeratkan bahwa sumber daya alam tidak terbarukan untuk lainnya tidak habis untuk kebaikan jangka pendek. Yang kedua, berkelanjutan ekonomi, menyeratkan bahwa perbaikan tidak tergantung pada sumber daya yang tidak dapat dipelihara. Yang ketiga, berkelanjutan politik, masyarakat perubahan yang ekosistem tentang distribusi kekuasaan dalam masyarakat yang sedang berlangsung untuk berkembang. Yang keempat, berkelanjutan kultur, harus didukung oleh perubahan yang konsisten dengan nilai-nilai harapan dan norma dalam masyarakat. Menurut Brown 1991, pendekatan yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan harus yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di tingkat lokal. Yang kedua, mengurangi ketergantungan sumber daya yang harus didatangkan dari luar, tidak mencari perbaikan yang terus-menerus diinfuskan atau sumber daya yang diperlukan, dan melestarikan sumber daya yang dibutuhkan untuk perbaikan dalam jangka panjang. Jadi Ningrat 2005, pembangunan berkelanjutan terdapat aspek berkelanjutan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keberlanjutan ekologis. Yang kedua, keberlanjutan di bidang ekonomi. Yang ketiga, keberlanjutan di bidang sosial dan budaya. Yang keempat, berkelanjutan politik. Yang lima, berkelanjutan pertahanan keamanan. Ini ada peran perusahaan. Peran perusahaan dalam bagi perekonomian negara di Indonesia.
membantu meningkatkan produksi nasional, menciptakan kesempatan lapangan kerja, membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan pendapatan, membantu pemerintah mengurangi pengangguran, menambah sumber devisa bagi pemerintah, meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak, membantu pemerintah memakmurkan bangsa. Ekonomi hijau, United Nations Environment Program atau bisa disebut UNEP 2008 mengartikan ekonomi hijau adalah sebuah sistem kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang, sementara tidak menekankan generasi mendatang dengan resiko lingkungan atau kelangkaan ekologis yang signifikan. Tujuan ekonomi hijau yang pertama, berkontribusi menghidupkan kembali ekonomi dunia, tabungan dan menciptakan lapangan kerja dan melindungi kelompok rentan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan karbon dan degradasi atau menurunnya kualitas ekosistem, menempatkan ekonomi di jalan untuk membangun bersih dan stabil. Yang ketiga, pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif menyeluruh. Keberlanjutan korporasi, pendekatan bisnis yang menciptakan konsumen jangka panjang dan karyawan dengan nilai tidak hanya menciptakan strategi hijau yang ditunjukkan untuk lingkungan alam, tetapi dengan mempertimbangkan setiap dimensi sebagai bisnis beroperasi di lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Tahun 2006 membagi kemampuan manajemen untuk berkelanjutan ke dalam 4 bidang. Yang pertama, kreativitas berpikir dan keterampilan interpersonal. Yang kedua, penilaian kritis dari tren global dan kepentingan lokal, antisipasi dan analisis dan respon. Yang ketiga, kapasitas untuk menghubungkan korporasi, tanggung jawab misi, tujuan, dan instrumen strategi. Triple button lens sebagai tolok ukur keberhasilan dalam operasi berkelanjutan. Yang pertama, sensitivitas lingkungan, keberlanjutan planet dan sumber alam. Yang kedua, dukungan komunitas, kepentingan terbaik dari masyarakat dan orang-orangnya. Yang ketiga, kinerja keuangan, manfaat dan umur panjang panjang industri dan bisnis. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.